Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Tak hanya keunikan pada bahasa dan adat istiadat, perairan di Pulau Indonesia juga memiliki keunikan sendiri. Sebut saja seperti yang ada di Pulau Kalimantan. Sebagaimana kita ketahui, Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai. Pasalnya di Kalimantan memang banyak sungai yang sangat terkenal. Sungai tak hanya sebuah aliran air, namun sungai memegang peranan penting di Kalimantan. Berbagai kegiatan seperti transportasi, sumber air, dan kegiatan ekonomi semua dilakukan masyarakat dengan bergantung pada aliran sungai. Keberadaan sungai-sungai di Kalimantan tersebut memang membawa berkah tersendiri bagi kehidupan masyarakat setempat. Namun, di balik itu, sungai merupakan habitat binatang tinggal dan mencari makan. Sebagaimana kita ketahui, sungai tak hanya tempat berkumpulnya ikan dan binatang lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Tapi di sungai juga ada buaya, predator yang kapan saja bisa memangsa manusia. Baik, dari fenomena Pulau Kalimantan yang kaya dengan aliran sungai yang sudah Mbah sampaikan, kali ini Mbah akan menceritakan kisah seorang remaja yang harus berduel dengan buaya ganas di sungai pedalaman Kalimantan. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Di sebuah perkampungan, tepatnya di daerah pedalaman Kalimantan, hiduplah keluarga kecil di sebuah rumah kayu tak jauh dari Sungai Muara. Rumah itu milik seorang pemancing gabus yang handal bernama Pak Dehen. Pak Dehen ini memiliki dua anak laki-laki. Anak pertama Pak Dehen bernama Fadil yang usianya sudah 18 tahun. Sementara anak keduanya bernama Ilham yang berusia 10 tahun. Istri Pak Dehen memang sudah lama meninggal, tapi dia tidak mau menikah lagi. Jangankan untuk biaya menikah, menghidupi dua anaknya saja dia merasa sangat susah. Untungnya Fadil sudah remaja dan selalu membantunya memasang pancing ikan di sungai setiap sore, lalu mengambilnya saat pagi hari. Ilham yang masih SD hanya sesekali ikut ke sungai pada hari Minggu saja. Fadil berharap agar adiknya bisa sekolah lebih tinggi dari dirinya. Maklum, Fadil ini hanya lulusan SD. Fadil sebenarnya ingin melanjutkan sekolah ke bangku SMP. Namun dia sadar ayahnya tidak mampu. Ditambah jarak SMP dengan rumahnya sangat jauh sehingga akan memakan banyak ongkos. Fadil sudah tak lagi memikirkan sekolah. Dia hanya sibuk membantu bapaknya mencari ikan di sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Ikan yang didapatkan biasanya berjenis gabus. Jika Fadil dan bapaknya mampu menangkap ikan yang cukup banyak, mereka pasti akan menjualnya ke tetangga atau membawanya ke pasar. Sementara sisanya akan dimasak untuk dimakan. Seperti biasa, sore ini Pak Dehen bersiap-siap untuk memasang perangkap ikan gabus di sungai. Fadil saat itu sudah ada di atas perahu. Dia sudah bersiap untuk mendayung. Saat Pak Dehen naik perahu, anak keduanya yang bernama Ilham muncul. Dia memaksa ingin ikut juga, tapi Pak Dehen melarangnya. Dia bilang nanti saja kalau libur sekolah baru boleh ikut. Ilham yang saat itu biasanya nurut, kali ini mendadak menangis dan memohon agar dibolehkan ikut. Lantaran hari sudah semakin sore, Pak Dehen langsung meminta Fadil untuk mendayung perahu. Perahu pun segera bergerak. Pak Dehen teriak agar Ilham pulang dan mandi. Tapi Ilham saat itu terus melihat bapak dan kakaknya yang kian menjauh. Fadil pun sesekali menoleh ke adiknya yang berdiri di tepi sungai dan masih terlihat menangis. Dalam hatinya, Fadil merasa kasihan sekaligus aneh dengan kelakuan adiknya sore itu. Fadil tak sadar kalau itu adalah sinyal firasat dari Ilham untuk Pak Dehen dan Fadil. Tentu firasat buruk. Fadil dan Pak Dehen sama-sama tidak tahu bahwa akan ada petaka besar yang segera menimpa mereka beberapa saat nanti. Tibalah Fadil dan bapaknya di spot gabus. Nah, mereka biasa memasang jerat di spot tersebut. Saat itu, air sungai nampak tenang meski tetap memancarkan aura dingin dan mencekam. Apalagi langit sudah mulai redup dan burung-burung di tepi sungai sudah bersuara. Pak Dehen dan Fadil langsung sigap menyiapkan alat penjerat ikan gabus. Mereka terlihat membentangkan senar pancing yang sudah diikatkan puluhan kail dan umpan. Pancing tersebut kemudian dibentangkan di sepanjang area yang berpotensi dilalui ikan gabus. Tak lama kemudian, jerat pancing itu sudah terpasang dan tinggal menunggu hasilnya besok.
"Ayo pulang, Dil," kata Pak Dehen. "Siap, Pak," kata Fadil. "Oh ya, Pak, besok Ilham boleh ikut gak?" tanya Fadil sambil mendayung. Pak Dehen tidak menjawab. Dia masih sibuk membersihkan tangannya yang kotor dengan air sungai di atas perahu yang sudah berjalan. Sambil membersihkan mukanya, Pak Dehen malah membicarakan masa depan Ilham. Pak Dehen minta agar Fadil jangan memanjakan adiknya. Ilham haruslah mandiri meski Pak Dehen sudah tidak ada. Fadil terdiam mendengar itu. Pak Dehen kembali hendak mengambil air dengan kedua tangannya. Namun mendadak tangan Pak Dehen langsung disambar oleh buaya. Pak Dehen pun terseret. Sementara Fadil nampak kaget bukan main dan berusaha menjaga perahunya yang terguncang agar tidak terbalik. Fadil panik karena Pak Dehen tidak lagi muncul ke permukaan setelah disambar oleh buaya yang sangat besar. Fadil langsung berteriak memanggil-manggil bapaknya. "Bapak!" teriak Fadil. Fadil terus berteriak sekencang mungkin. Ia berteriak sambil memukul-mukulkan dayung di tangannya dengan harapan agar buaya itu takut lalu melepaskan Pak Dehen. Tapi Pak Dehen tetap tidak muncul ke permukaan. Fadil yang panik segera mendayung perahunya sekuat tenaga agar dia bisa segera pulang. Setibanya di tepi kampung, Fadil lalu berteriak dan mengatakan kalau bapaknya diterkam buaya. Ilham yang mendengar hal itu langsung menangis dan memeluk kakaknya. Warga pun langsung bergerak mencari Pak Dehen. Fadil diminta tetap di rumah menemani Ilham. Singkat cerita, selama 3 hari 3 malam, warga berusaha mencari jasad Pak Dehen. Bahkan pencarian juga dilakukan menggunakan bantuan ritual kampung yang dipercaya bisa mengembalikan tubuh orang yang diterkam buaya. Tetapi tetap saja usaha itu belum juga berhasil. Fadil yang bersedih semakin merasa sesak saat sang adik bertanya kapan ayahnya ditemukan. Beruntungnya, para tetangga yang kasihan terhadap Fadil dan adiknya selalu menemani dan mencukupi makanan 2 anak tersebut. Tetangganya itu merasa kasihan pada Fadil dan Ilham, sehingga mereka terus memberikan makanan pada kedua anak itu. Tepat di hari keempat, akhirnya ada seorang warga yang ternyata menemukan jasad Pak Dehen mengambang di sungai. Fadil dan Ilham pun segera ke lokasi yang sudah ramai dengan warga. Fadil dan Ilham menangis saat melihat jasad bapak mereka sudah tidak utuh. Kaki kanan Pak Dehen sudah hilang digerogoti buaya. Sementara tubuhnya penuh dengan luka-luka menganga yang membuat Fadil tak kuat melihatnya. Selama beberapa hari, Fadil hanya di rumah saja menemani Ilham yang sempat mogok sekolah. Dia juga selalu terbayang saat detik-detik bapaknya diterkam buaya. Fadil masih ingat, buaya itu berukuran sangat besar dan terlihat ganas. Bahkan, Fadil masih ingat ekor buaya itu buntung sebagian. Sementara di bagian wajahnya ada bekas luka sabetan parang. Fadil tak bisa membayangkan betapa bapaknya sangat kesakitan menjelang kematiannya. Hari pun terus berlalu. Ilham sudah mau kembali ke sekolah dan Fadil harus segera bangkit dari kesedihan. Apalagi stok beras dan makanan pemberian dari tetangga sudah habis. Fadil sedih kalau dia tidak punya uang saat Ilham minta uang jajan. Tapi Fadil bingung hendak mencari kerjaan apa lagi. Pasalnya, dia tidak punya keahlian lain untuk mencari uang selain menjerat ikan gabus. Jika dia tidak segera bekerja, dia dan adiknya bisa saja mati menyusul bapaknya. Bukan karena diterkam buaya, namun bisa saja mati kelaparan. Alhasil Fadil pun mulai kembali mendayung perahunya yang sudah hampir 1 bulan tidak dipakai. Namun selama Fadil memasang senar pancing penjerat ikan gabus, dia selalu teringat dengan kejadian yang menewaskan bapaknya dulu. Saat Fadil hendak pulang, mendadak dia melihat gerakan mencurigakan di permukaan air. Fadil pun mulai berhenti mendayung agar tidak menimbulkan gerakan. Fadil kaget bukan main saat ia kembali melihat buaya dengan ciri-ciri yang sama. Buaya itulah yang membunuh bapaknya. Fadil mendadak ingin menghabisi buaya tersebut. Fadil yang dendam dengan buaya itu, dia pelan-pelan mengambil tombak yang sudah dia siapkan sebelumnya. Saat buaya ekor buntung itu melintas di dekat perahunya, Fadil langsung menombak buaya tersebut dengan keras. Sialnya, ujung tombak tidak mengenai tubuh predator itu karena buaya itu lebih dulu menyelam. Beberapa saat kemudian, Fadil tetap di sana, menunggu buaya itu kembali muncul. Namun hingga hari makin gelap, buaya pemangsa itu tak juga muncul. Fadil pun sadar kalau buaya itu masih berkeliaran di sekitar sungai tempatnya mencari gabus. Fadil pun pulang karena hari itu sudah gelap.
Fadil saat itu benar-benar ingin menghabisi buaya itu. Malam berikutnya, Fadil tidak langsung tidur setelah Ilham terlelap. Dia terus membuat perangkap buaya. Keesokan harinya, perangkap buaya itu masih kosong. Fadil pun tidak menyerah. Dia harus memburu buaya tersebut selama berhari-hari. Fadil tak hanya mencarinya di siang hari, tapi juga memburu buaya itu di malam hari setelah adiknya sudah tidur pulas. Namun tetap saja, buaya tersebut tidak juga muncul. Fadil pikir mungkin buaya itu kapok setelah diserang tombak oleh Fadil beberapa minggu lalu. Hingga suatu hari, tepatnya di hari Minggu saat Ilham libur sekolah. Ilham sore itu mendadak ingin ikut serta bersama Fadil memasang jerat gabus. Fadil mengatakan agar Ilham tidak usah ikut, namun Ilham memaksa. Bahkan dia tidak peduli saat Fadil membentak dan memarahinya. Padahal Fadil takut terjadi apa-apa dengan Ilham. Tapi di sini Ilham mengatakan dia ingin membantu Fadil agar sang kakak cepat menyelesaikan pekerjaannya. Fadil yang mendengar bujukan Ilham pun terdiam. Alhasil, Fadil membolehkan adiknya itu untuk bersamanya ke sungai. Sepanjang sungai, Ilham nampak senang bermain air dengan cara menyentuhkan tangannya di permukaan air. Fadil yang ingat ayahnya disambar buaya saat memasukkan tangan ke air, langsung meminta Ilham berhenti melakukannya. Fadil sangat khawatir sekali dengan keselamatan adiknya. Dia tidak mau kalau Ilham jadi korban serangan buaya. Singkat cerita, tibalah mereka di area sungai yang biasa menjadi lokasi pemasangan senar pancing untuk menjerat gabus. Saat Fadil mulai membentangkan senar pancing yang sudah diikatkan dengan puluhan kail, mendadak Ilham melihat tupai yang meloncat-loncat di pohon di dekat sungai. Rupanya Ilham yang sejak tadi duduk manis di perahu pun mulai tertarik dengan tupai itu. Dia langsung berdiri dan memberitahu kakaknya soal keberadaan tupai tersebut. Ilham nampak senang dan mulai bergoyang. Akibatnya tubuh Ilham pun oleng hendak jatuh, tapi kaki Ilham langsung menahan tubuhnya. Sialnya, kaki Ilham malah terpeleset karena tepian perahu tersebut dalam kondisi basah. Alhasil Ilham pun tercebur ke dalam sungai. Untungnya Ilham tidak apa-apa karena sebagai anak kampung, Ilham sudah biasa berenang. Tapi Fadil meminta agar Ilham segera naik ke perahu karena mereka harus segera pulang. Ilham pun menuruti omongan kakaknya. Dia segera berenang menuju perahu. Saat itulah Fadil tiba-tiba melihat ada buaya yang mendekat ke arah mereka. Fadil pun panik karena Ilham masih berada di air meski tangannya sudah memegangi perahu. "Ilham, cepat naik perahu!" teriak Fadil. Sementara itu, Fadil melihat buaya itu semakin mendekat. Dia pun langsung mencabut pisau miliknya. Pisau itu ukurannya kecil, namun sangat tajam. Fadil langsung meloncat ke sungai dan menghadang buaya tersebut sebelum Ilham menjadi korban. Dia juga langsung membantu Ilham naik ke perahu saat serangan buaya itu kembali datang. Sesaat kemudian terjadi duel antara Fadil dengan buaya tersebut. Ilham sangat ketakutan melihat air sungai yang berbusa dan keruh, tanda ada pertarungan sengit di bawah air. Sontak saja Ilham pun menangis histeris. Dia takut kakaknya mati. Tak lama kemudian Fadil muncul ke permukaan air. Tapi dia berteriak kesakitan karena 5 jarinya telah buntung dimakan buaya. Segera Ilham membantu sang kakak untuk naik ke perahu. Meski darah mulai menetes banyak di lumbung perahu, Fadil berusaha waspada kalau buaya itu datang menyerang kembali. Dia mengamati sekeliling perahunya, tapi rupanya buaya itu telah pergi. Fadil pun segera meminta adiknya mendayung dan pulang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kampung digegerkan dengan penemuan buaya besar. Rupanya ada beberapa warga yang sedang di sungai menemukan buaya besar terdampar dengan banyak luka. Saat Fadil melihatnya, Fadil mengatakan itu memang buaya yang sudah membunuh bapaknya. Fadil ingat betul dengan buaya itu, apalagi ada ciri ekornya yang buntung dan wajahnya yang terdapat bekas luka sebatang parang. Dan saat Fadil melihat pisau kecil miliknya menancap di kepala buaya itu, Fadil mengakui kalau dia memang berduel dengan buaya tersebut. Saat Fadil berduel, dia sempat menghujam kepala buaya itu dengan pisau di tangan kanannya. Fadil lega karena buaya ganas itu akhirnya mati di tangannya sendiri. Dia berharap semoga tidak ada lagi warga yang diserang buaya. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.